Mudah-mudahan ibadah dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita cari Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, saudara sekalian, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 3 Zulhijjah, di mana keistimewaan dan keutamaan daripada bulan Zulhijjah ketika kita akan sibuk, ya. Allah menciptakan ada 3 bulan, di mana di malam yang ke-10 atau 10 malam itu malam yang dipilih oleh Allah. Di antaranya 10 di akhir bulan Ramadan, dari tanggal 21 malam 21 sampai akhir, itu malam yang dipilih dan diingatkan oleh Allah, sebab pada bulan Ramadan tersebut ada malam atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di akhir adanya. Cuman sayangnya kita di awal-awal kalau kita nyetor, ya musola makin penuh, ya puncaknya kita pada kabur. Ada yang pulang di Jawa, ya persiapan pulang, ada yang di mall belanja pakaian. Dari malam-malam yang dimuliakan, yang dipilih dan khusus Allah siapkan untuk kita, umat Nabi Muhammad. Sehingga sedikit kita beramal tapi pahala besar. Itu salah satu jawaban umur umat Nabi Muhammad pendek. Boleh umur umat Nabi Muhammad pendek, tapi kualitas amal ibadahnya berlipat ganda. Siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bagaikan ibadah selama 83 tahun lebih. Kalau umur kita belum sampai 80, tapi ibadah kita sudah sampai 83 tahun lebih. Itu keistimewaan dan keutamaan Lailatul Qadar. Dan itu tidak terjadi kecuali pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan Zulhijjah sekarang ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 itu malam-malam yang dipilih, yang dimuliakan oleh Allah. Pungkasannya daripada Zulhijjah itu ada peristiwa yang mengguncangkan dunia. Peristiwa penyembelihannya Nabi Allah Ibrahim kepada putranya Nabi Allah Ismail. Di samping ada ibadah-ibadah yang lain. Terus sekarang kan ibadah haji. Jadi peristiwa ibadah haji itu sebelumnya diawali dengan apa? Dengan kisah akan diperintahkannya oleh Allah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Kenapa begitu? Peristiwanya dulu Nabi Ibrahim itu kalau mau korban banyak, minimal sedikitnya 1000 ekor kambing, 100 ekor onta setiap tahun. Sehingga para malaikat itu merasa kagum tentang kedermawanannya Nabi Ibrahim. Ibrahim ini termasuk Nabi yang kaya juga. Akhirnya hatinya bilang begini, jangankan kita hayawan, anak juga kalau mau dipotong saya potong. Itu bicara semacam itu sebelum punya anak. Biasa manusia kalau belum janjinya mulu. Tenang aja Pak Ustaz, pokoknya kalau Ustaz saya beres, tenang ya Pak Ustaz, tenang, ayo dulu. Ya. Kadang manusia itu ngomong kalau sebelum punya. Ini yang dikatakan oleh Allah, tinggal insana kulit orang. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan penuh kesah. Tidak masalah syarru jadul. Kalau dia ketimpa musibah, dia ngeluh, merintih, ngadu ngomong kemana-mana. Kalau memang dia ketimpa musibah, bahkan bahasa gampangnya kalau memang dia punya urusan atau barangkali dia itu dagang duit, ngomong kemana-mana. Kalau nggak punya duit, ngomong kemana? Tapi dia punya duit,
diam. Ya itu semuanya nih. Ya kelas kita dan ya jarang banget banget. Ada sih salah satu bukan semua. Jarang banget Ustaz, alhamdulillah saya dapat duit dari 10 juta. Yang buat Ustaz 5 juta. Belum nemu. Ya, itu karakter manusia. Jadi karakter itu ya wajar itu manusia. Wajah masalul khairu manu, tapi kalau memang dia sudah mendapatkan nikmat, ya senang. Tadi itu manuhan yang tadinya dia punya perkataan, saya jadi. Kenapa? Saya illa musallin alladziina hum fi shalatihim da'imun, kecuali orang-orang yang sholat yang istiqamah, yang tidak ada henti-hentinya, ya minimal sholat yang wajib diperhatikan, apalagi tambah dengan sholat sunnah. Sifatnya nggak begitu, dia konsekuen apa adanya. Ya. Bahkan orang-orang yang beriman kalau bisa kita tertimpa musibah, simpan, jangan ngomong. Ya, jangan ngomong. Belum tentu keluhan kita orang senang semua, orang ibadah semua belum tentu mungkin disolahin. Begitu juga kalau kita punya hajat, jangan banyak ngomong sebelum hajatnya dikabulkan. Jadi kalau kita punya hajat nih, katakanlah hajat yang menyenangkan, katakanlah masalah tertulis, jangan ngomong dulu. Ya. Takutnya nanti omongan kita suka meleset. Ntar kalau dia punya baru, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah ceritakan orang lain. Itu sunnahnya. Kemudian salah satu lagi yang dianjurkan oleh Nabi, Allah bukan dianjurkan ya. Ini salah satu isyarat untuk kita. Allah paling cinta terhadap hambanya, menunjukkan kenikmatannya di mata orang lain. Kalau ente senang, jangan pura-pura susah. Gak boleh. Kita harus beneran. Duit miliar, pusing banget. Kita pusing bener. Padahal Allah sudah berikan kenikmatan, jangan pura-pura susah. Tampakkan dari gaya kehidupan kita. Kita bukan takabur, hanya untuk menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Ya, baju salin yang mendingan dikit, dan kegiatan kita punya duit. Kadang punya duit dan belum punya duit ada beda-bedanya. Ya, nah ini baju yang saya ingin ini saudara nanti ada perhatian. Menunjukkan kenikmatan kita di mata orang lain itu seni. Kita bukan cerita dengan ucapan, tapi kita dengan perbuatan. Saudara kalau makan orang yang biasanya lusuh gitu, atau pakaian keren gitu, umpama orang bakal nanya kan, keren banget itu sekarang nggak ada yang paling adil. Itu berarti salah satu tanda bahwa saya lagi tidak senang. Jadi nggak usah cerita, kita tampakkan nikmat Allah di mata orang lain, biar orang lain nanti melihatnya ada perubahan. Jangan dibalik, nggak punya duit, pura-pura senang. Bisa tenang, udah begini, jadi pura-pura susah. Saudara, lebih baik kita susah ekonomi daripada susah hati. Ya, susah ekonomi gampang, mungkin suatu saat ada rezekinya, tapi kalau susah hati selama-lamanya, jangankan punya duit juga susah, jangan. Ya, saya paling gak senang tuh gitu. Berarti kita tidak ada syukurnya sama Allah. Tunjukkan syukur kita di mata Allah dengan apa? Dengan perbuatan. Apalagi di saat kita mendapatkan nikmat, ibadah kita lebih bagus. Memang hikmahnya kita mendapat nikmat, kemudian kita itu bersyukur kepada Allah.
Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Tunjukkan kepada kita lebih baik dengan bersyukur. Sebab syukur terbagi dua. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil abdan. Syukur bil lisan itu dengan mengucapin alhamdulillah. Itu namanya syukur bil lisan. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan buat kita, biasakan mengucapin alhamdulillah. Ya maaf, tahadus bi nikmatillah. Saya tidak pernah ngeluh. Bukan ya maaf ya, manusia pasti ada urusan. Keluhan kita jangan ditonjol biarin aja. Tidak mungkin dari jawab Allah. Allah bakal jawab. Sebab saatnya barangkali kita tidak tahu kapan jawaban kita akan terjawab masalah kita dari Allah. Itu dia. Amin. Nah kemudian yang juga syukur bil abdan. Syukur dalam semua anggota kita, anggota badan kita. Maksudnya apa? Menjalankan ibadah. Nah itu sholat, ya, dan yang lain-lain yang kita tunjukkan bahwa kita dapat nikmat dari Allah. Jadi dianjurkan kalau bisa syukur nikmat sujud syukur. Atau yang kedua, yang ada kalimat tahmid. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Betul bagus lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan asbab nikmat Allah sempurna segala-galanya. Nah sekarang kita belum dapat juga yang kelihatan menyenangkan kita. Ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Udah bagus aja buat Allah, itu bagus untuk kita. Yang pernah saya terangin, saudara mau baik, ya, besok mau pembayaran. Itu kita belum dapat duit, sebenarnya. Wah besok kita dapat duit 1 miliar, gue punya keuntungan. Senang belum? Senang kan? Tahu-tahu besok enggak mau ngomong apa. Nah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji buat Allah, semua tidak ada yang jelek dari Allah buat kita. Allah tahu manfaatnya buat kita. Jangan kita kerasukan mati kerasukan. Mati. Aduh, malah dia membunuh. Yang saya pakai mati lagi orang. Nama mati urusan kita, urusan Allah. Biarin aja. Jadi segala-galanya itu yang Allah berikan buat kita, itulah yang terbaik buat kita. Jadi tidak ada istilah orang yang beriman itu mencari kambing kita menyalahkan sesuatu, tidak. Semua ada hikmahnya di balik kita. Betul, saya tidak dapat duit banyak. Loh, kalau mau dapat duit banyak saya harus ngaji udah. Apa bukan hal yang begini? Itu bisa terjadi dari zaman Nabi aja ada kok dulu, namanya sahabat. Sahabat rajin banget di saat dia susah, mesti setiap hari sholat berjamaah di belakang Nabi. Cuma habis sholat langsung jalan, habis sholat langsung jalan. Satu ketika ditanya sama Nabi, ya sahabat, kenapa kau? Habis sholat langsung jalan munafik. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya punya kain cuma satu. Kalau saya ini ibadah langsung terus dengan engkau, istri saya kesian, tidak usah sholat. Apa kata Nabi? Mendingan kau begini dan syukurin yang begini. Mengapa? Lebih baik kita ini dalam keadaan susah tapi sabar daripada mudah kufur. Tapi yang sifat manusia, ya Rasulullah, doain dong saya bagi orang lain. Udah salah banget yang begini. Nanti tahu sebetulnya pertemuan orang kaya mana tahu. Nah kan ada kelihatan wajah. Ini wajah orang susah seperti itu. Jarang banget yang ngaji, jarang banget yang ngaji orang kaya, jangan berjalan dengan ngapain. Ngapain gue gak ngaji kaya. Ya, itu termasuk wajah-wajah orang, bukan wajah orang. Ya udah syukur apa yang ada. Ya, syukur apa yang ada. Satu ketika akhirnya dikasih modal kambing itu, bawa pulang kambing. Ya, dari hari ke minggu ke bulan ke tahun, terus dikasih modal kambing
mungkin sulit, waktunya habis terbuang untuk urusin kamu. Tapi yang biasanya ngikut ngaji ada banyak mulai yang yang banyak, orderan banyak, mana ente malu orderan banyak, Pak Ustaz. Di zaman itu udah ada, apalagi sekarang. Ya, biasanya kita nih karakter kita kalau lagi susah tuh, suruh kan. Bersama lagi kita juga. Cuma saja ganti hujan begitu perkataan ini ta'aruf fil rakhab ya'rifka fi syiddah. Kalau kita dalam keadaan senang, dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah, kita ini ibadah itu tahu. Nanti saat susah tak betul. Tapi kalau bahkan kita di saat susah betul, kadang-kadang tidak senang. Zaman itu dah yang tadinya sholat jamaah mulai sewaktu terus akhirnya nggak sama sekali sholat jamaah dan Rasulullah itu yang mana salah. Datanglah kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya, datanglah putusan untuk meminta zakat. Saya enak aja sampai ke Rasulullah, wahai celaka salah bagi, ya. Itu namanya karakter manusia. Nah, contoh-contoh yang dulu itu buat kata kehidupan kita, buat kehidupan kita, jangan sampai karakter kita berubah. Justru dengan asbab barangkali kita berbuat kebaikan, Allah gampangkan kenikmatan, makin bagus mesinnya. Ya, alhamdulillah, wasilah saya ini, alhamdulillah sekarang kehidupan saya sudah berubah. Harus tahu bagus, ya, harusnya. Tapi yang manusia tidak bisa dipaksakan. Dalam pentingnya kita nanti agar masuk nasihat tadi, ya. Jadi contoh-contoh terdahulu itu merupakan gambaran buat kita. Jika makan kita sama dengan orang yang diciptakan tadi itu, berarti celaka kita. Kita pengen celaka selamat, jangan celaka. Nah, itu contoh sahabat yang tadinya susah menjadi senang dan kaya raya, akhirnya matinya syukur khotimah. Ya, yang ketiga, 10 malam atau 10 hari yang dipilih oleh Allah, 10 Muharram, bulan Asyura. Sudah bulan Asyura, ya. Asyura itu bahasa Arab, bahasa terangi. Jadi hari yang ke-10 pada bulan Muharram itu ada beberapa peristiwa di mana Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam dengan kesalahannya, menyelamatkan Nabi Allah Nuh, menyelamatkan Nabi Allah Musa. Itu semua terjadi pada bulan Muharram, pada tanggal 10 Muharram. Jadi 3 bulan yang 10 itu termasuk malam atau hari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, ya. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di situ ada peristiwa pengorbanannya Nabi Ibrahim terhadap Ismail, dan ada orang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita dianjurkan di besok buat orang yang ibadah haji tidak dianjurkan untuk berpuasa. Sebab hari Arafah itu hari yang dimuliakan oleh Allah, sehingga diberikan keringanan dari Allah, syariatnya, ya, syariat fikihnya boleh melaksanakan sholat qashar jamaah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah zuhur kita wudhu di Arafah. Nah, sholat zuhur dengan sholat asar itu digabung jadi satu, namanya, ya, jamaah qashar jamaah, atau yang 4 menjadi 2 rakaat. Sebab kemuliaan daripada hari Arafah. Kita dianjurkan tuh dari puasa tarwiyah dan Arafah. Apa fadilahnya? Di sini saya terangkan fadilah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Zulhijjah. Ini bukan Arafah dan tarwiyah. Fadilah-fadilahnya dulu, ya.
Qala ulama, berkatalah ulama ya, tentang keistimewaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah buat orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ini ulama yang bicara, bukan Rasulullah. Tapi ulama itu sebagai pewaris Nabi. Kita tidak bertemu dengan Nabi dengan wasilah ucapan ulama pun harus percaya. Ya, ulama yang sekali berbeliau sudah tidak ada sekarang. Ucapan beliau itu dipertanggungjawabkan oleh beliau. Sekarang kan ada orang lebih pintar dari ulama. Ngapain pakai ulama? Lebih pintar berarti. Ngapain langsung aja bahwa itu orang lebih pintar. Ya, jadi kita jangan angkain ulama. Boleh. Nabi itu yang mengucapkan akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Ya, di antara ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris dan kepanjangan tangan daripada para nabi. Malam yukhaliqus sultan, selagi ulama itu tidak berbaur dengan politik. Jadi ulama-ulama yang betul-betul yang tidak bercampur dengan, bukan tidak boleh berpolitik silakan, tapi kalau sudah bercampur di politik akhirnya nanti fatwa-fatwanya ulama itu bisa berubah. Yang tadinya kita jadi panutan ucapan beliau, dikarenakan sudah berbaur, ya akhirnya suka melengkeng. Nah sementara panutan kita adalah ulama. Sehingga kata Nabi nanti kalau makan ada ulama-ulama atau orang-orang yang suka pada bingung, kenapa asyad dari zaman ulama di akhir zaman nanti yang mereka ulamanya juga bilhum takhudul fitnah wa ilaihi ta'udu. Dari mereka ucapan yang mereka ucapkan akan kembali lagi kepada mereka. Maksudnya apa? Jadi kita ini bingung yang mana yang kita ikutin. Ya kan? Ulama yang satu mungkin, ulama yang satu mungkin. Jadi bingung kan? Bingung. Dan tadi dikenakan sudah bersentuhan dengan politik, akhirnya mereka akan terhambat ucapannya. Sekali lagi, bukan tidak boleh ya berpolitik, boleh selagi kita ini menjadi penengah daripada orang-orang yang bermain di politik. Ulama ini menenteng, ya ulama tugasnya, ulama yang ya. Jadi sekarang tidak boleh bisa ulama dikandangin sekarang. Contohnya sekarang sudah semakin berani orang memberikan fatwa, walaupun menyimpang. Apa ibu bilang? Enggak menyimpang, tapi itu berani. Misalkan akan fatwa ulama yang ngurusin enggak, udah nggak diberikan lagi. Kenapa ya tadi akibat kita mencela-mencela. Dan saya kalau ngomong ini saya akan takut saya paling pintar, tidak. Justru saya paling bodoh, nggak ngerti gitu kan. Bagaimana cara dia mengerti? Sekarang kita jadi bingung lagi, ya. Jadi saya nerangin lagi, dikit-dikit. Cara kita ini kalau bisa dijauhin dengan ulama, gitu loh. Mereka sudah tidak lagi percaya dengan kaulnya ulama. Mereka juga percaya dengan mukjizat Nabi, walaupun Nabi sudah meninggal dunia itu masih ya diberikan oleh Allah. Kalau kata Nabi, hidupku bermanfaat, matiku pun bermanfaat. Sekarang orang lagi Pak. Salah satu contoh, ya, jangankan Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali Allah saja diberikan oleh Allah apa? Untuk menghidupkan, diberikan wewenang oleh Allah untuk menghidupkan yang mati. Itu wali. Ya. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hanya menagih itu, pernah bicara begini, siapa yang memberikan kepercayaan kepada saya, anak yang dididik oleh saya, 1 tahun pasti jadi kiai. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir. Ada orang yang itu
harus tahu menjadi kiai, kalau setengah tahun pasti jadi setengah kiai. Kata siapa? Kata orang tuh. Satu ketika melihatin anaknya lagi makan tulang-tulang yang sisa dimakan dagingnya oleh Syaikhul Qadir Jilani. Syaikhul Qadir Jilani makan dagingnya, tulangnya anaknya tadi yang makan. Orang tuanya protes. Gak tega melihat anaknya makan sisa tulang-tulang dari Syaikhul Qadir Jilani. Nah akhirnya dikarenakan orang tuanya tidak senang dengan kelakuan Syaikhul Qadir Jilani, apa katanya? Tolong mengumpulkan tulang yang telah kau makan tadi, kumpulin. Tulang yang tadi itu, ya, telah dikumpulkan. Syaikhul Qadir Jilani berkata, "Qum bi'idillah, bangunkan hidup kamu dengan izin Allah. Tulang belulang jadi hidup lagi, jadi ayamnya seperti semula. Keburu. Apa kata beliau? Kalau anak ibu sudah bisa, anak bapak sudah bisa menghidupkan tulang belulang seperti ayam semula, boleh makan daging." Apa tafsir yang semacam ini? Kalau kita lagi belajar, lagi ngaji, belajar nih, mesti perih perut, yang koyak-koyak mulut. Itu maksudnya, tafsirnya ke sana. Banyak orang tuh dari pesantren dianjurkan puasa. Ya, supaya apa? Supaya ibu gampang terserap. Walaupun kondisi puasa itu terkadang nggak bisa konsen, karena yang dari masuk kok. Tapi hasilnya dari beliau berpuasa sunnah selama belajar itu minimal Senin Kamis. Ntar ada yang nyangkir. Sekarang kita jor-joran masih di pesantren. Anak makan apa aja? Ya udah. Berburu semua, matega, dia mau begitu. Kalau Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail, matega. Sama juga di saat kita ini menyandrankan anak kita di pesantren, bagaikan kita menyembelih anak kita. Sama sebetulnya, sebab caranya itu berbeda. Kalau Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, kalau kita pesantren itu anak sama juga seperti kita melihat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Itu tahu sudah ke sana. Tapi kan bagaimana? Akhirnya kita terkenal diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Dua sosok manusia yang mulia, ya, tidak ragu-ragu menjalankan perintah Allah, yakin dan ikhlas. Ini semua datang dari Allah. Sang anak yang soleh, orang tua taat dengan perintah Allah, tidak ada sama sekali yang menghalangi. Bahkan anak bilang, ya, wahai ayah, kalau memang itu datangnya dari Allah, laksanakan. Mudah-mudahan kita dijumpai termasuk orang yang sabar. Saya juga insyaallah ya, minasol ini. Enak, ya. Cuma kadang kita begitu, matega, ya benar, ya manja. Saya bukan termasuk orang yang sukses, Pak. Saya termasuk orang yang nyesel di pesantren. Kenapa? Kalau saya tahu dalam pesantren ada orang yang menjadi ustaz, kenapa itu sekarang ini belajar? Nyesel, Pak. Benar bukan gambar-gambar. Nyesel saya. Pengen belajar ketika lebih tinggi lagi. Pengen kita berangkat belajar ke Mekah. Gak punya duit. Orang tua saya orang susah. Lebih Allah orang susah. Maaf saya bukan pukul 5. Dan saya bukan mencari riba. Jadi kenikmatan yang dulu barangkali susah jadikan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Yang tadinya susah diberikan kemudahan oleh Allah. Itu. Ya udah jangan pada itu namanya alhamdulillah. Sekarang nyata maaf ini kita nikmat Allah dibalik itu semua Allah. Yang tadi kita lihat dia senang, gampang, enak di pesantren. Sekarang susah. Dulu kita yang dipikirkan dihina, alhamdulillah sekarang kita bisa menjawab segala tantangan yang ada. Itu semua nikmat Allah. Itu mana ayat? Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan dijawab oleh Allah dengan kemudahan.
Cuman sabar, kapan saatnya Allah berikan jawaban kesabaran kesusahan kalian. Ya, sabar. Dan ulama, apa kata ulama? Qala ba'dul ulama man shoma hadhil ayyama akramahullahu bi asyrati asya'a. Siapa orang yang menjalankan puasa sunnah pada bulan Zulhijjah, Allah akan memberikan 10 keistimewaan. Allah akan memberikan 10 keistimewaan. Apa yang pertama? Al-barakatu fi umrihi. Allah berikan keberkahan umurnya. Berkah umur bukan tambah ratusan tahun, bukan itu. Umur kita boleh 70 tahun meninggal dunia, tapi dengan asbab Allah berikan umur yang barokah, habis di tempat ibadah, bisa menyamakan dan menandingi orang yang umurnya ribuan tahun. Itu namanya umur barokah. Kan? Contoh, kita sering dengar tuh Rasulullah pernah pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dudukmu satu saat bagaikan sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama kan? Pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat dengan 1000 terawih ini apa? Di situ nilainya. Andai kan kita kerjakan berapa jam itu kita habis waktu mana waktu. Coba. Itu dikatakan umur barokah. Kemudian dimudahkan lagi oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang di situ ada kunci-kunci ibadah. Mana contohnya kunci ibadah? Sholat awalin, kita kerjakan selama 5 menit, 10 menit, namanya bagaikan ibadah selama 12 tahun. Coba 12 tahun pun satu kali. Bagaimana kalau setiap maghrib kita kerjakan? Ya, bagaimana coba? Di samping memang tidak ada kesibukan kita, ambil itu waktu, usahakan, disiapkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Katanya siapa orang yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, maksud sholat tarawih, maka lebih utama orang ibadah 12 tahun namanya. 5 menit itu namanya berkah umur. Punya rasa panas hati, ya Allah, saya tidak sempat berangkat haji karena saya tidak mampu, ya Allah. Perasaan saya tidak mampu, ya Allah. Jangan putus asa. Ada pahala dan umur, ambil tuh. Ya. Nah, dengan diringankannya oleh Allah melakukan ibadah-ibadah semacam itu, termasuk bagian umur yang barokah. Boleh umur kita 70 tahun meninggal dunia, tapi ibadah kita bagaikan ratusan tahun atau ribuan tahun. Bagaimana Lailatul Qadar? Ya, betul-betul kita minta Allah dengan kita melaksanakan ibadah selama bulan puasa. Dapat nikmat Lailatul Qadar. Lebih utama daripada orang ibadah selama 83 tahun. Umur kita baru 60 tahun, tapi jumlah pahala lebih banyak daripada jumlah umur. Itu namanya barokah. Itu biasanya kalau mau berkah duit doang sih biar kita. Iya, salah satu memang tayangan kita mungkin dari situ. Tapi apa arti duit banyak berlipat tapi Allah tidak berikan kesempatan untuk ibadah? Dia kalau mengenal sholat yang wajib, apalagi yang subuh, dia tidak tahu bedanya yang mana bulan Ramadan dengan bulan yang bukan Ramadan. Merokok apa siang-siang? Ada yang datang ini orangnya. Dulu kan bisa aja, ya. Tadi kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Ya, kalian ambil itu dalam umur barokah. Boleh umur gak panjang. Ya kadang kita dengan masa diri kan ada anak-anak ibadah kita Qurannya hafal. Ya, anak kemarin 10 tahun Quran mantap hafal. Jadi imam tarawih setiap malam itu bulan puasa 30 juz. Nah, sekarang itu ada viral. Jadi setiap malam dia jadi imam menghatamkan Quran 1 juz. Satu Quran 30 juz. Kalau 1 juz lama. Ya, paling lama
Siap, saya bilang kan. Benar juga buat yang biasa kita baca Al-Qur'an. Itu namanya saudara, ya kita harus punya salah satu motivasi untuk mengejar pahala. Contoh tuh, ya ini kita jangankan 30 juz kuliah yang hebat, pulang balik baru mata berantem apa. Nah, saya pernah jadi imam tarawih anjlok Pak. Jadi waktu ini pindah keluar asli. Tapi jadian, baca bohong. Kan mirip. Waktu ini wazaitun wa turi sinin wa hadal baladin. Kami dapat khalaqna insana fi ahsani taqwim. Summa radadna asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Asli jadi maaf saya bukan mempermainkan Al-Qur'an dia. Dia berarti begitu ulama kita daim kita. Nih, habis nomor 1 nih, kalau sudah 10. Apa itu berapa beda? Apa itu 10? Tekor saya. Ada satu ini ya. Ya. Dua tambahin. Yang kedua, wa ziyadatu fi mali, Allah tambahkan rezekinya, hartanya. Nah, di sini lagi kita jangan punya perasaan jumlahnya yang banyak. Itu relatif. Banyak sedikit itu relatif. Ada orang puas walaupun rezekinya dikit, ada orang yang pernah puas walaupun diberikan banyak. Tapi dengan asbab rezeki yang Allah berikan, ya, itu ada nilai barokah, kembali ke berkah. Itu masih contohin. Ada 2 orang sama kerjanya satu perusahaan, jadinya yang 5 juta. Sama teman-teman di pabrik. Tapi ada yang dari 5 juta itu, alhamdulillah dia bisa nyekolahin anak, bisa bikin kreditan motor, bisa bayar kontrakan. Masya Allah. Ada lagi yang dapatkan 2 minggu mau lagi. Ya, berarti itu contoh itu yang tak berkah. Amin. Ya. Ya Allah, saya cerita nikmatmu ya Allah. Ini bukan sekali lagi saya untuk memberikan motivasi kepada saudara. Semua yang saya rasakan tidak masuk akal, boleh pikir akal saya tidak masuk akal. Tapi kalau Allah memberikan itu kejadian mengapa? Akal tidak harus tutup dengan kekuasaan Allah. Kadang kita merenung, ya Allah, ada orang dulu orang ahli ibadah, Masya Allah, Pak hidupnya mewah. Ya, dulu kata kita kemana nyari duitnya, mau ngomong apa? Kalau Allah kasih, di tengah kota, merdek banget ya. Ya, susah banget deh, yang gali kita barokah, itu sih ikannya.